Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu dalam program Parani, Papeda Rohani, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Paga Timika. Baik, sahabat Parani yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Roh Kudus, berilah kami pengertian agar firman-Mu tetap menjadi pedoman bagi hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pembacaan dan renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 11 dan pasal 12 dengan tema Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Dalam 1 Samuel 11 dan 12 ini menceritakan bahwa Saul dengan kekuatan Tuhan dapat menyelamatkan Yabes Gilead dari ancaman orang Amon. Kemenangan ini memperkuat posisi Saul sebagai raja dan menunjukkan bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Ini juga menjadi pengingat bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala kesulitan dalam bentuk apapun. Dan Samuel mengingatkan bangsa Israel tentang kesalahan mereka, yaitu percaya pada penyembahan berhala kepada dewa-dewa yang ada pada saat itu. Nabi Samuel mengingatkan mereka untuk kembali kepada Tuhan dan menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan, dan bahwa umatnya harus berhati-hati terhadap godaan untuk menyimpang dari jalannya Tuhan, dan mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Akan tetapi, umat Tuhan harus taat dan setia kepada Tuhan. Nabi Samuel memohon di dalam doa kepada Tuhan untuk melindungi bangsa Israel dan memberikan kasih serta pengampunan. Terdapat dalam pasal 12 ayat 23. Ini mengingatkan kita bahwa kita perlu terus beriman dan meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita. Kita berdoa bukan hanya untuk pergumulan kita pribadi, tetapi kita berdoa kepada Tuhan untuk orang lain. Bahkan juga kita mendoakan orang yang membenci kita. Dan juga kita harus mendoakan bangsa kita. Di dalam pasal-pasal ini relevan dengan ajaran-ajaran Kristus, yaitu kasih, pengampunan, dan keadilan Allah. Dan kita dapat melihat dalam pembacaan kita ini, Tuhan memberikan semuanya itu kepada bangsa Israel, yaitu kasih, pengampunan, dan keadilan. Seperti yang dialami oleh Saul dan Samuel, ini merupakan bukti bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan kita tidak pernah sendirian di dalam perjalanan iman kita. Jangan kita menyerah. Tuhan dapat mengubah situasi yang sulit, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan yang sulit. Maka terjadilah kemenangan demi kemenangan. Kita harus terus berjuang dalam iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaran Kristus tentang kasih, keadilan, dan pengampunan harus menjadi pedoman hidup kita. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan tidak menyerah pada dosa dan kejahatan. Yakinlah, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pertolongan, menjadi milik kita di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami akan menjalani kegiatan dan aktivitas kami dengan penuh sukacita dan dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu, dan kami yakin kami dapat menanggung segala perkara karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, tetap semangat menjalani hari dan aktivitas kita karena ada pertolongan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.